Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sharing saya mengenai Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai dengan 59. Saya katakan demikian. Kita tahu bahwa di dalam masyarakat itu ada umat biasa atau rakyat biasa atau awam atau umum atau masyarakat umum. Nah, di atasnya itu ada juga pimpinan-pimpinannya. Pimpinan itu bisa saja dari pimpinan agama, dari pimpinan pemerintahan, dari pimpinan komunitas, atau dari pimpinan kepegawaian, dan seterusnya, dan seterusnya. Di dalam kehidupan ini juga kita bisa saja mengetahui dari diri kita sendiri tentang apa yang ada di luar. Misalnya tentang kehidupan kita sendiri, kehidupan orang lain, dan keadaan alam. Tapi dari sini kita juga bisa tahu bahwa seringkali kita juga susah untuk memutuskan sesuatu. Karena berkaitan dengan masyarakat, karena berkaitan dengan kebutuhan kita, karena berkaitan dengan pimpinan kita, dan seterusnya, yang mempengaruhi keputusan itu. Mari kita lihat dalam Injil hari ini. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Inilah Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, orang pada umumnya sudah tahu banyak hal tentang kehidupan di sekitar kita. Namun dalam Injil ini akan diteruskan dengan, hai orang-orang munafik. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu kepada banyak orang, kepada orang, kepada semua orang yang mendengarkan perkataannya. Kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Saya katakan tadi bahwa kita kalau memutuskan atau memilih sesuatu, pilkada dan seterusnya, itu juga banyak berkaitan dengan orang lain. Lalu keputusan itu seringkali bukan asli dari keputusan kita sendiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita, para katekis dan seterusnya, adalah orang-orang yang sudah mengimani, percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, yang belum mengimani Tuhan Yesus. Maka dikatakan sebagai sesuatu yang munafik, atau orang-orang yang munafik, atau kita pun juga dianggap sebagai orang munafik. Kenapa? Karena pada dasarnya semua orang itu ingin agar kita nanti didamaikan di dalam Tuhan. Artinya kedosaan-kedosaan kita dibersihkan, lalu kita kembali kepada Sang Khalik. Lalu kita bisa berdamai, berada di rumah Sang Khalik itu. Namun demikian, ketika ini dicontohkan pada saat itu, orang Israel
ketika sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya saya inilah yang menjadi utusan Allah. Saya inilah yang akan menjadi Mesias. Mereka tidak percaya, lalu menjadi munafik. Benar toh? Mereka sudah menghadapi demikian. Benar bukan? Mereka sudah tahu apa kebenaran-kebenaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Apa mujizat-mujizat. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu adalah kebenaran-kebenaran yang nyata, yang dapat dimengerti oleh mereka. Namun mereka tidak bisa menentukan atau memilih, ya inilah yang Mesias yang akan saya ikuti. Inilah Mesias yang sebenarnya harus aku imani. Tidak bisa, karena ada banyak hal yang seperti tadi saya katakan. Keputusannya tidak mudah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, teristimewa bagi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kelanjutan dari Injil ini adalah, jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Inilah sabda Tuhan Yesus. Ketika kita sudah tahu bahwa kalau berurusan dengan dosa, itu berurusan dengan Allah. Kalau kita sudah tahu bahwa dari sejarah, dari pengetahuan banyak orang, dari kesaksian-kesaksian orang, dari pewartaan-pewartaan orang, dari media sosial, tahu bahwa Yesus itu Sang Mesias. Mengapa kita tidak berdamai dulu? Kalau berhubungan dengan dosa, pasti kita kalah. Kalau berhubungan dengan akhirat, manusia pasti kalah. Maka lebih baik kita mengakui saja bahwa kita orang bersalah, bahwa kita orang berdosa, bahwa kita lemah, bahwa kita mesti mencari gundelan, mencari pegangan yang bisa mendamaikan antara kita manusia dengan Allah, yang bisa menguduskan kita sehingga kita menjadi kudus, bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan yang kudus, Allah yang maha suci. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ini adalah sebuah pewartaan juga. Ini adalah juga merupakan panggilan bagi saudara-saudara yang belum mengimani kepada Tuhan Yesus. Tetapi ini juga menjadi penguat bagi kita semua yang sudah merasa bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi sekali lagi bahwa kita selalu tetaplah memohon pengampunan dosa. Tetaplah memohon bantuan kepada Sang Yesus Kristus, Sang Mesias, yang membantu kita, yang mengantarkan kita kepada Allah Bapa di surga, kepada kekudusan, kepada hidup yang kekal. Amin. Berkah dalam.